Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullaha rabbar rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Illiyin, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan ini membahas surat Al-An'am ayat 128, halaman 144, Al-An'am ayat 128. Di ayat 128 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma. Nah, ini kalau dalam tafsirannya biasanya antara wa dan yaum itu suka disisipkan kata wa'id yauma, dan ingatlah akan suatu hari. Yang dimaksud dengan hari di sini adalah yaumul akhir, Pak. Yaumul akhir. Dan kalau bicara yaumul akhir itu sangat banyak gitu. Rentetan yaumul akhir itu sangat banyak. Tetapi di Al-Quran selalu menggunakan bentuk tunggal, yaum, jadi tidak ayam. Walaupun banyak rentetan yaumul akhir itu satu paket itu, Pak. Di antaranya adalah yaumul kiamah, hari kiamat. Jadi yaumul kiamah itu salah satu di antara rentetan yaumul akhir gitu. Cuman di kita kan yang populernya adalah yaumul kiamah gitu kan. Padahal yaumul kiamah itu salah satu di antara rentetan yaumul akhir. Ada yaumul mizan, ada yaumul hisab, ada yaumul ba'as, ada yaumul hasr. Kayak neraka lah. Neraka itu kan di kita yang paling dikenal itu adalah api gitu, api. Padahal siksa neraka itu bukan hanya api itu. Api itu salah satu di antara siksa yang ada dalam neraka gitu. Neraka itu mautinul azab, ya, tempat yang penuh dengan berbagai macam penyiksaan. Salah satunya adalah api. Jadi wa yauma, dan ingatlah akan suatu hari. Nah, yang dimaksud dengan yaumul akhir. Yahsuruhum. Yahsuruhum, hasr itu dikumpulkan itu, Pak. Berarti kalau disebut dikumpulkan ada tempat mengumpulkan gitu. Nah, tempat mengumpulkannya itu adalah mahsyar gitu. Ya-nya itu kembali kepada Allah itu, Pak. Dia Allah mengumpulkan mereka di mana? Di mahsyar itu. Jami'a, semuanya. Di sini menggunakan jami'a itu. Itu merupakan satu kata yang menunjukkan sifatnya menyeluruh, Pak. Satu kata yang bermakna universal itu. Seluruh bangsa jin dan manusia dikumpulkan di yaumul mahsyar itu. Di yaumul mahsyar.
selama 50.000 tahun itu di Yaumul Mahsyar itu. Jadi bukan hanya manusia tapi bangsa jin ya. Karena kan dua makhluk ini, manusia dan jin itu merupakan dua makhluk sakolain, dua makhluk yang akan diminta pertanggungjawaban. Rupa-rupa Pak, manusia macam-macam gitu, bangsa jin pun macam-macam. Ada manusia yang muslim, ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang munafik. Bangsa jin pun begitu, ada yang jin muslim, ada jin kafir, jin mukmin, jin munafik, sama. Kenapa? Karena keduanya diuji oleh Allah dengan keimanan. Ada yang lolos ujian, bangsa jin pun ya. Ada yang tidak, seperti manusia aja. Nah, lalu pada saat itu Allah berfirman, ya ma'syarul jinni, ya wahai ma'syar, sekalian al jinni, bangsa jin. Kalau di dalam Jumat kan suka ada tuh, ya ma'syarul mu'minin. Khatib juga bilang begitu kalau beberapa tempat. Jadi wahai sekalian bangsa jin, qad sungguh istaksartum. Jadi di sini kata kasaro, di awalnya ditambahin halif sin ta, lalu digabungkan dengan domir tumnya. Kasaro itu kasir itu banyak Pak. Jadi sungguh istaksartum, kalian telah banyak gitu. Cuman kan kalau dimanai telah banyak, kita tidak paham apa yang telah banyaknya itu. Apakah perbuatan gitu, atau apa gitu ya. Nah, biasanya ini di sini oleh mufasir dikaitkan dengan ayat yang lain, lalu dibubuhi kata ad-dolal, kesesatan gitu ya. Disungguh kalian telah menyesatkan dengan jumlah yang sangat banyak gitu. Siapa minal insi, dari kalangan manusia. Tentu bangsa jin yang diseru oleh Allah di sini adalah jin yang kafir, Pak. Kalau jin yang muslim ya tidak akan menyesatkan manusia. Balalager lah seperti balagerna jelema kan gitu. Kalau jin yang muslim. Nah, yang menyesatkan itu adalah jin yang kafir. Jadi seruan Allah di sini, walaupun di sini ditujukan kepada al-jin, ya, tapi tidak semua bangsa jin yang menyesatkan manusia itu. Jadi wahai sekalian bangsa jin, sungguh kalian telah menyesatkan manusia dalam jumlah yang sangat banyak. Bahkan mungkin sebagian besar manusia itu tersesat, Pak. Waqala, lalu berkata, menjawab nih, auliya'uhum, para pengikut mereka ya. Atau boleh untuk mempermudah itu, di sini bangsa jin yang dimaksud adalah setan, Pak. Jadi gini, setan itu kan sama bahan dasarnya itu dengan jin. Jadi secara garis besar beginilah, ada manusia, ada jin lah. Manusia itu makhluk yang bisa diraba, didengar, dilihat, itu manusia. Jin itu ada yang jin itu tidak bisa didengar, diraba, dilihat. Kebalikan dari manusia. Manusia ada yang muslim,
ada yang tidak. Jin pun ada yang muslim, ada yang tidak. Nah, yang tidak muslim itu disebutnya setan itu, Pak. Jin yang tidak muslim itu disebutnya setan. Seniornya setan itu iblis itu teh. Jadi iblis itu bangsa jin juga, Pak. Seniornya dulu. Disebutnya itu abal jin itu. Abal jin. Nenek moyangnya setan itu tuh, iblis itu. Nah, nanti di yaumul akhir itu setan dari kalangan bangsa jin, Pak, itu ditanya oleh Allah atau diminta pertanggungjawabannya oleh Allah, kalian itu dulu ketika hidup dalam kehidupan bangsa jin itu, Pak, dan kita pun hidup dalam bangsa manusia. Bangsa jin itu telah menyesatkan banyak manusia. Dengan cara apa? Dengan cara berbisik, Pak. Yuwaswis itu. Berbisik gitu. Nah, waqala kemudian menjawab nih, dalam arti membela. Siapa auliya'uhum? Para pengikut bangsa setan itu. Kawan-kawan bangsa setan itu. Minal ingsi, dari kalangan manusia. Apa pembelaannya itu? Rabbana wahai Rabb kami, istamta'ana. Mataun itu kan kenikmatan, kesenangan. Kadang diartikan mataun itu kenikmatan dunia. Dalam ajaran Syiah ada yang disebut dengan mut'ah gitu. Mut'ah itu kan ini kawin, gonta-ganti pasangan. Nah, itu disebut mut'ah gitu. Itu dalam ajaran Syiah ada yang disebut dengan kawin mut'ah, bertukar pasangan dengan sesamanya gitu. Bisi erek nyobaan pamajikan kuring sok gitu. Tapi orang ngasaan oge pamajikan didinya gitu. Bisi erek kawin saminggu jeung kuring sok. Tapi maharna saanu erek sapoe ogen sok gitu. Disebutnya mut'ah itu, Pak. Nah, ini kan menyesatkan sekali. Jadi kata para pengikut bangsa setan nih dari kalangan manusia itu membela gitu. Ya Allah, dulu kami itu telah mendapatkan kesenangan ya, atau telah saling menyenangkan, ba'duna sebagian dari kami, bi ba'din atas sebagian yang lain. Namun dalam bahasa kita mah istamta'a itu suka sama suka lah gitu, Pak. Kami disenangkan oleh setan, setan pun disenangkan oleh kami. Itu cek para pengikut setan dari kalangan bangsa manusia. Apa kenikmatan yang didapat oleh manusia dari bangsa setan? Manusia itu mendapatkan keinginan-keinginan, kemudahan-kemudahan yang diinginkan oleh hawa nafsunya dari bangsa setan. Ya Allah, dulu saya itu gitu, pengen banyak duit gitu. Diberikan bisikan oleh setan, begini caranya, begini caranya. Ya Allah, dulu saya itu ingin berbuat zina, dibisiki oleh setan, begini caranya, begini caranya. Sama setan pun mendapatkan kesenangan dari bangsa manusia. Apa kesenangannya itu? Dipuji, Pak. Dipuji, dipuja, disanjung gitu. Malah diberi sasajen geuning.
Sok aya geuning nu mere ngopi ka setan, geuning bisi hayang sasajen, bisa yang enom, bisa yang ngopi gitu. Itu seneng Pak, seneng. Makanya di daerah tertentu yang biasanya memberikan sesajen lalu ditinggalkan Pak, ditinggalkan, berhenti memberikan sesajen, bisa marah itu setan itu Pak, bisa marah. Marahnya bagaimana ya, mungkin membuat hal-hal yang membuat di situ manusia merasa takut gitu Pak. Bisa jadi banyak mungkin teror-teror yang dilakukan oleh bangsa setan terhadap manusia ketika manusia itu tidak lagi memujinya, tidak lagi memujanya. Cuman kan manusia itu ada yang bertahan, ada yang tidak Pak. Biasanya nih kalau manusianya bertahan itu bangsa setan itu pergi sendiri itu, eleh gitu Pak. Tapi lamun manusia nanu epesmer, tuh delek gara-gara didinya cenah teu mere sasajen ngamuk we cenah. Geus isuk mah bere deui lah cenah gitu. Itu tidak bertahan kitanya Pak. Nah, jadi nanti di yaumul akhir itu para pengikut setan dari kalangan manusia itu akan memberikan kesaksian membela diri. Dalam mencek bahasa orang mah sebetulnya ya Allah setan itu enggak merugikan kami gitu, tapi mereka itu memberikan keuntungan kepada kami. Setan nggak sarua gitu. Manusia yang menjadi pengikut kami itu tidak merugikan kami, mereka menyenangkan kami. Kan biasa begitu Pak. Sesama orang kafir kan saling membela kan gitu Pak. Ketika menghadapi musuh, ketika menghadapi malapetaka. Sesama orang mukmin pun kan saling membela ketika menghadapi musuh, menghadapi malapetaka. Nah, ini pun sesama setan saling membela di hadapan Allah itu. Walaupun beda, yang satu setan dari jenis bangsa jin, yang kedua setan dari jenis bangsa manusia. Ya Allah, istamta'a ba'duna bi ba'din. Wa balagna, dan kami telah sampai, ini kata manusia nih, ajalana terhadap ajal kami, alladzi yang mana ajalta telah engkau tetapkan, lana untuk kami. Telah sampai waktu, telah tiba saatnya terhadap kami sesuai dengan waktu yang telah engkau tetapkan. Ada yang menafsirkan ajal di sini adalah al-maut, kematian. Telah sampai kematian kepada kami sesuai dengan jatah waktu yang telah engkau tetapkan. Ada juga yang menafsirkan bahwa ajal di sini adalah yaumul akhir. Telah sampai kepada kami hari akhir ini sesuai dengan apa yang engkau tetapkan. Qala, kemudian Allah berfirman, an-naru, neraka inilah maswakum, tempat kalian. Nah, makanya tadi kita katakan Pak, an-nar itu salah satu daripada siksa api neraka gitu Pak. Ada juga siksa api neraka itu tempat. Maswa itu kan tempat tinggal. Ya tentu kan tempat tinggal untuk para penghuni neraka sangat menyiksa Pak gitu. Beda dengan tempat tinggal ahli surga, kan sangat penuh kenikmatan gitu. Jadi di samping siksa berupa api, ada juga siksa-siksa yang lain. Bukan hanya dibakar kan kalau disiksa itu. Bisa juga dipotong mungkin Pak, bisa juga dibenturkan gitu Pak. Bisa juga dijatuhkan kan gitu. Bisa juga dihimpit.
Jadi kata Allah, an-naru maswakum, neraka ini tempat yang tepat bagi kalian. Khalidina, kekal, fiha, di dalamnya, illa, melainkan masya Allah, siapa yang Allah kehendaki gitu. Kalau Allah berkehendak gitu, ada juga di antara manusia yang tidak kekal. Nah, di sini banyak yang menafsirkan bahwa yang dikehendaki oleh Allah itu adalah orang muslim yang dolumun li nafsih gitu. Orang muslim yang dalam hidup di dunianya menzalimi dirinya sendiri. Dia seorang muslim, mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah, tetapi dia sering berbuat maksiat. Nah, mereka itulah yang dikehendaki oleh Allah tidak kekal di dalam neraka itu kan. Tapi kalau orang kafir kekal di dalam neraka. Ini jangan salah memahami nih. Jangan dipahami bahwa kalau Allah berkehendaki orang kafir tidak kekal dalam neraka, itu nanti akan berbenturan dengan ayat Al-Quran. Jadi yang dikehendaki tidak kekal dalam neraka itu orang muslim yang zalumun li nafsi. Inna rabbaka, sesungguhnya Rabbmu, hakimun, zat yang maha bijaksana, alimun, dan juga zat yang maha mengetahui. Kenapa muncul kata hakim? Nah, kan gitu. Kan kalau Allah itu tidak bijaksana, Pak, tidak maha bijaksana, enggak sesuai sing kekal selama-lamanya kan gitu, Pak. Gini lamun orang makan manusia apa nih? Manusia kita ini kan sifat bijaksananya minim. Sok aya kieu. Geus kagok cenah jelema kitu mah paehan weh cenah gitu. Tah eta manusia kan begitu, Pak. Tapi Allah itu tidak begitu. Allah itu akan menghukum seseorang kebanyakan batas minimal, Pak, menghukumnya itu. Yang kedua, banter-banternya itu sama, Pak, dengan kesalahan, keburukan, kejahatan yang dilakukan manusia. Nah itu bahkan banyaknya dimaafkan. Jadi ada yang dimaafkan itu, ada yang batas minimal, ada yang setara dalam menghukum kesalahan manusia itu. Itulah Allah disebut Al-Hakim gitu. Nah makanya seorang hakim pun bagusnya begitu, Pak. Seorang hakim pun. Jadi bukan kalau memang ada peluang, Pak, ada peluang. Ada isyarat-isyarat, ada petunjuk-petunjuk bahwa seseorang itu dimaafkan atau lebih maslahat dimaafkan, nah itu dimaafkan. Itu kalau belajar dari Al-Hakimnya Allah. Allah itu akan menghabisi kalau memang di situ sudah tidak ada harapan lagi. Wa kadzalika, dan demikianlah, nuwalli ba'dad dolimina ba'da. Nuwalli, kalau tadi aulia, nah itu nuwalli, kami jadikan wali, kami jadikan pertemanan, persahabatan, ba'dad dolimina, sebagian orang-orang zalim, ba'don, atas sebagian yang lain. Dalam kehidupan dunia, Pak, baik dunia manusia ataupun dunia jin, sarua jin pun dunia itu, Pak. Jadi bukan hanya kita yang hidup di dunia itu, bangsa jin pun hidup di dunia. Cuman bedanya kalau kita dunia manusia nyata, kalau jin dunia jin gaib. Beda alam tapi sarua alam dunia gitu. Jadi lamun dipetakeun mah alam dunia itu terbagi dua, ada alam manusia, ada alam jin gitu. Ada alam nyata, ada alam gaib. Tapi sarua dunia itu, Pak.
Makanya gaibnya dunia jin dengan gaibnya akhirat beda, Pak. Beda. Bahkan gaibnya dunia jin dengan gaibnya malaikat beda itu, Pak. Beda. Jadi kita lanjutkan nih. Demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim itu menjadi teman atas sebagian orang zalim yang lainnya. Bahkan kalau kita kaitkan dengan hadis, Rasul bersabda begini, al arwahu junudu mujannada. Arwah seseorang satu sama lain itu saling berinteraksi, saling berkomunikasi. Arwah manusia dengan manusia yang lainnya saling berinteraksi, berkomunikasi. Arwah manusia dengan arwah jin satu sama lain saling berkomunikasi. Nah, apa yang menjadikan berkomunikasinya itu? Wasilahnya apa? Wasilahnya itu adalah keyakinan, Pak, keimanan. Jadi kalau kita nih seorang muslim yang taat lah, yang soleh, arwah kita itu akan berkomunikasi dengan seorang muslim yang soleh juga, sekalipun di luar provinsi itu, Pak, sekalipun di luar negeri. Begitu. Apa buktinya? Nah, buktinya ketika nanti suatu hari dipertemukan oleh Allah nih, umpamanya Abah Ridwan nih pergi ke Kalimantan, lalu sholat berjamaah di sebuah masjid di Kalimantan. Abah Ridwan orang soleh di Kalimantan, di masjid itu ada orang soleh. Abah Ridwan ketemu di situ, assalamualaikum, gitu. Langsung nyambung gitu, Pak, langsung nyambung. Sebaliknya nih, di Bandung ini ada seorang preman, sangar bukan apa, rajana preman. Ini ke Kalimantan, pasti gaulnya jeung preman deh di Kalimantan, Pak. Orang masjid akan gaulnya jeung orang masjid deh di Kalimantan. Kenapa? Karena sebetulnya di alam ruhnya itu, arwahnya itu pernah berhubungan, Pak. Arwah preman pernah berhubungan, arwah orang soleh pun pernah berhubungan. Arwah manusia yang soleh dengan jin yang soleh juga ada komunikasi. Arwah manusia yang jahat dengan jin yang jahat pun ada komunikasi. Nah, makanya di yaumul akhir itu bangsa jin akan membela bangsa manusia, bangsa manusia akan membela bangsa jin sesuai dengan karakternya, sesuai dengan tabiatnya. Jin muslim akan membela manusia yang muslim, manusia muslim pun akan membela jin yang muslim. Jin yang preman akan membela manusia yang preman, manusia yang preman pun akan membela jin yang preman, begitu, Pak. Sok ayeuna papitoyo pamana pergi ke suatu tempat, tong jauh-jauh di Bandung. Saya yakin papitoyo itu akan mencari tempat yang sesuai dengan karakter papitoyo. Saya akan memilih tempat duduk di samping orang yang sesuai karakternya yang papitoyo. Saya yakin papitoyo tidak akan mencari tempat dengan orang yang gitu dikasiheuneun lah, Pak. Cadu mandi, cadu wudu, mal mungkin. Pasti bakal nyari tempat dengan orang yang menurut papitoyo orangnya soleh gitu. Kan begitu papitoyo ya? Aduh, tuh. Sing preman nggak gitu, Pak, moal daekeun ayeuna duyuk nangtung gigireun jelema anu kacirina remen ibadah. Moal, Pak. Nggak nyambung gitu, nggak nyambung. Nah, di yaumul akhir itu satu sama lain akan saling membela, Pak. Bima kanu yaksibun, itu, Pak. Jadi kami akan jadikan pertemanan
sebagian orang dolim dengan sebagian orang dolim lainnya disebabkan apa yang mereka perbuat. Satu ayat lagi 130. Ya ma'syaral jinni, wahai sekalian bangsa jin wal insi, dan sekalian bangsa manusia. Ini manusia disebut al-ins itu Pak. Al-in itu dilihat dari aspek spiritualnya Pak. Jadi Allah memanggil kita dengan sebutan al-ins karena ini ada kaitannya dengan aspek spiritual. Alam ya'tikum, nah alam bukankah ya'tikum telah datang kepada kalian rusulun, utusan-utusan, rasul-rasul, minkum, dari kalangan kalian. Allah akan mengutus para nabi, para rasul dari kalangan kita manusia, bukan dari kalangan jin, bukan dari kalangan malaikat. Coba kalau nabi dan rasul yang diutus itu dari kalangan malaikat, bingung kita juga kan. Kenapa bingung? Kan beda alam tuh. Yang kedua ya beda jenis gitu, beda bahan gitu. Kita mah dari saripati tanah, mereka kan dari cahaya gitu. Mau nyambung Pak. Walaupun seringkali manusia meminta bahwa seorang nabi, seorang rasul itu Allah utus dari kalangan malaikat, ya mal bisa tuh. Mau nyambung. Jadi minkum, bahkan minkum di sini dari kalangan kalian tuh. Orang musyrik Mekah Allah utus nabi rasul dari kalangan orang Mekah, bukan dari Indonesia. Coba lamun haritanya nabi yang diutus oleh Allah itu orang Indonesia, Abu Jahal begilieureun wae tuh Pak. Kita teu salah gitu ngutus nabi teh. Nya penek, nya hideung, nya teu ngarti deui ngomongna kan gitu. Cacakan nu diutus Nabi Muhammad geus nolak kan, kamu lamun orang Indonesia. Bagi orang GBI mun teu ngarti naon ngomong teh didinya kan. Dulu nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad pun diutus dari bangsa mereka. Yakusuna, mereka mengkisahkan atau menyampaikan, mendakwahkan alaikum kepada kalian ayat-ayatku. Wa yungdzirunakum, dan mereka memberikan peringatan liqa'a, pertemuan, yaumikum, hari kalian, hada ini. Kalau dalam surat Az-Zumar juga tadi baca tuh, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha wa putihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum. Alam ya'tikum rusulun minkum. Kalau di Az-Zumar itu yatluna alaikum ayati wa yungdzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Kalau di sini yakusun itu Pak. Jadi yakusun itu sama dengan yatlun itu Pak. Itu kalau menggunakan ilmu korelasi begitu Pak. Ayat ini dikorelasikan dengan Az-Zumar lah itu. Qalu syahidna. Nah, kalau di Az-Zumar itu bukan begini, bukan qalu syahidna tapi qalu bala. Nah, qalu bala walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Kalau di sini qalu, mereka menjawab syahidna, kami bersaksi ala anfusina, atas diri kami. Jadi di yaumul akhir itu mereka mengakui bahwa Allah pernah mengutus para nabi, para rasul. Mereka pun pernah memberikan peringatan, pernah mengingatkan tentang terjadinya hari akhir. Tetapi kenapa mereka tidak beriman? Ya, di sini nih ada alasannya nih. Wa gharrathumul hayatud dunya. Karena mereka terpedaya oleh gemerlapnya kehidupan dunia. Banyak Pak yang namanya kehidupan dunia itu bukan hanya duit. Bisa jadi keluarga, bisa jadi jabatan,
bisa jadi ketenaran, bisa jadi duit berupa materi, bisa juga sanjungan, bisa juga pujian. Itu Pak, yang sifatnya duniawi itu banyak, tidak mesti materi, ada juga yang non materi. Nah kebanyakan atau boleh dikatakan semua manusia yang tersesat dari jalan Allah itu karena terpedaya oleh duniawi, Pak. Oleh duniawi. Kan begini, orang umpamanya berzina, salah satu motifnya kan dunia. Orang korupsi motifnya kan dunia, kenikmatan dunia. Orang berbohong motifnya kan kenikmatan dunia. Orang membunuh motifnya kan dunia juga, Pak. Semua kejahatan itu penyebabnya itu adalah terpedaya oleh duniawi. Wasahidu, dan mereka bersaksi ala angkusihim, atas diri mereka sendiri, annahum, bahwasanya mereka kanu kafirin, adalah orang-orang kafir. Jadi orang kafir di dunia mereka tidak mau dan tidak mengaku kalau mereka orang kafir. Jangan dikira ayeuna si itu tuh si presiden Amerika dah. Si Obama daekeun disebut di Donald Trump, mau-mauan Pak disebut orang kafir, enggak nerima itu. Tapi nanti di yaumul akhir mereka akan mengaku sendiri, saya ini adalah orang kafir gitu. Kami ini adalah orang kafir. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.